Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi pada episode khusus mengenang 40 hari wafat Ustadz Haji Dedi Rosadi bin Muhammad Muhid. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah buku yang berjudul Psikologi Kematian, Mengubah Ketakutan Menjadi Optimisme, karya Komarudin Hidayat. Kita akan membaca bagian epilog buku ini, Selamat Datang Kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang merindukan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah senantiasa berbuat kebajikan dan jangan sekali-kali berbuat syirik, yaitu menyembah selain Allah. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. 5 menit yang lalu, ketika Anda mengambil, membuka dan membaca buku ini, jauh lebih panjang jaraknya ketimbang kematian yang senantiasa mendekat. Karena yang lalu telah berlalu dan tidak bisa dipanggil kembali, sementara kematian sudah pasti setiap saat kian mendekat dan tidak bisa dihentikan atau disuruh berbalik arah. Karena sudah pasti datangnya, maka sikap terbaik adalah bersiap menyambutnya. Sebagaimana kita punya pengalaman bersiap-siap dan bahkan menunggu datangnya hari wisuda, hari ulang tahun, hari lebaran, hari pernikahan, atau peristiwa lain yang kita yakini pasti, padahal tingkat kepastiannya tidak sebanding dengan kepastian datangnya peristiwa kematian. Dimanapun kamu berada, niscaya maut akan menemui kamu, sekalipun kamu berlindung di balik tembok yang tinggi dan kokoh. Quran Surat An-Nisa ayat 78. Rasulullah pernah bersabda bahwa hidup di dunia ini bagaikan masa tanam, dan hasil panennya nanti dinikmati setelah meninggal. Oleh karena itu, kita bisa berempati dengan logika dan perasaan para petani yang begitu bergairah menanam dan mengurusi tanamannya dengan kasih dan antusiasme, baik karena cinta pada pekerjaannya maupun karena membayangkan datangnya hari panen. Jika harapan dan ramalan petani tentang hasil panennya ada kalanya meleset dan mengecewakan, mungkin akibat hama wereng atau rusak akibat banjir. Oleh karena itu, hukum sebab akibat dari perilaku manusia bersifat mutlak. Siapa menanam kebajikan di dunia akan panen kebajikan di akhirat. Siapa menanam keburukan maka akan panen kesengsaraan. Al-Quran memberikan ilustrasi orang-orang yang durhaka dan mengingkari nikmat Tuhan. Ketika maut telah datang, baru muncul penyesalannya dan memohon kepada Tuhan agar dikembalikan lagi ke dunia untuk berbuat kebajikan, karena selama hidupnya lebih banyak berbuat kejahatan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Sungguh sangat menyejukkan merenungkan sifat Allah yang Maha Kasih. Kalau seorang hamba berbuat kejahatan, maka dosanya hanya sebesar kejahatannya. Akan tetapi kalau seorang hamba berbuat baik, pahalanya berlipat-lipat. Jadi, karena kasih sayangnya, Allah melakukan intervensi terhadap mekanisme hukum sebab akibat yang telah diciptakannya. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, barang siapa memohon pertolongan dan ampunan pada Allah dengan sungguh-sungguh,
khususnya di waktu malam di saat yang lain tidur, maka Allah malu untuk tidak mengabulkan permintaan hambanya. Allah tidak tega melihat hambanya pulang dengan tangan kosong, mirip orang tua yang tidak akan sampai hati menolak permintaan anak-anaknya, sekalipun sekali waktu sang anak menyakiti perasaan orang tuanya. Lebih dari itu, Allah membuka pintu-pintu jalan kebaikan, sebagaimana Allah memiliki 99 pintu asmanya, dan pintu yang paling lebar adalah pintu kasih. Oleh karena itu, jalan terbaik mendekati Allah adalah dengan cinta, bukannya takut. Orang yang terikat oleh tali cinta kasih akan selalu siap berkorban untuk menggembirakan yang dicintainya, sebagaimana orang tua rela berkorban untuk menggembirakan dan menolong anak-anaknya. Jika hubungan cinta pada Allah dan Rasul-Nya telah tertanam dalam hati, maka ketika malaikat Israel datang menjemput, semoga bisa menyambutnya dengan senyum dan antusiasme. Ada juga yang memandang hidup bagaikan rekreasi dan shopping untuk bekal dinikmati di kampung akhirat nanti. Ketika rekreasi sambil shopping, janganlah membeli barang-barang yang tidak manfaat. Jangan keberatan barang yang malah mempersulit perjalanan pulang. Nikmati perjalanan hidup dengan memperbanyak teman dan banyak menolong sesama teman seperjalanan ketika mereka mendapatkan kesusahan. Entah itu suami, istri, anak, kerabat atau teman, semuanya adalah teman seperjalanan, berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada lagi yang menganalogikan disket jiwa dengan lemari pakaian. Sudah pasti kita akan menyingkirkan pakaian yang kotor dan tak layak pakai. Sebaliknya, kita selalu memilih untuk menyimpan koleksi yang baik dan indah, entah koleksi lagu, pakaian, ataupun perhiasan. Pertanyaannya, apakah disket jiwa kita juga diisi dengan koleksi pikiran, hati, dan perilaku yang serba baik dan indah? Kalau tidak, kita akan malu dan repot sendiri ketika nanti di alam ruhani koleksi itu di print out ataupun dibuka isinya lalu ditimbang oleh malaikat. Tanpa sadar, setiap saat kita merekam jejak hidup dan rekaman itu tak akan terkena virus, lalu terhapus. Badan ini pun memiliki rekaman pengalaman hidup kita. Pengalaman bisa naik seperti waktu, pengalaman bisa naik sepeda sewaktu kecil misalnya, masih terekam kuat dalam diri kita sehingga sewaktu-waktu kita bisa mengendarai sepeda lagi, meskipun sudah puluhan tahun tidak pegang sepeda. Lidah pun merekam berbagai jenis masakan sehingga ketika disuguhi masakan, disuguhi makanan, meskipun lampu dimatikan, kita akan mengenalnya jika sebelumnya pernah kenal. Begitu juga sel-sel otak, sesungguhnya tak ada memori yang hilang. Yang ada adalah kita lupa memanggilnya atau mengingatnya kembali. Allah mengajarkan agar kita selalu berusaha memperberat timbangan kebaikan dari timbangan keburukan, agar kita menutup rekaman keburukan dengan amal kebajikan. Setiap saat kita berjalan menuju pintu kematian, masing-masing kita sudah memiliki nomor urutnya. Namun, jalan dan penyebab menuju kematian masih diberi ruang pilihan oleh Allah. Apakah jalan yang mulus dengan didampingi teman-teman amal kebajikan, ataukah jalan terjal dan menyiksa dengan impitan rekaman kejahatan? Yang lalu telah berlalu, namun yang di depan masih tersisa pilihan untuk dinegosiasikan dengan diri dan Tuhan
agar perjumpaan dengan Israel merupakan perjumpaan persahabatan sesama hamba Tuhan untuk meneruskan rekreasi di alam ruhani yang lebih indah, yang terbebas dari suasana sumpek dan pengap yang merupakan panggung ujian, pergulatan dan metamorfosis untuk memasuki tahap kehidupan lebih tinggi. Ibarat perjuangan kepompong untuk menjadi kupu-kupu yang kemudian terbang di antara bunga-bunga tanpa meninggalkan jejak kerusakan. Selamat datang kematian. Hidup dan mati adalah kehendak dan milik Tuhan. Manusia terlalu sombong untuk merasa tahu semua rahasia alam dan kebesaran Tuhan. Manusia terlalu angkuh dan picik jika tidak mau dan tidak mampu mensyukuri kasih dan anugerah Allah yang terhampar di setiap sudut planet serta ruang kehidupan. Manusia sungguh tertipu oleh pandangannya yang rabun dan miopik ketika memandang kekayaan, pangkat, dan ilmu adalah segala-galanya yang diyakini menjanjikan kebahagiaan dan kemuliaan abadi. Ya Allah, Engkau pencipta kehidupan dan kematian. Dalam genggaman-Mu nasib diri kami dan semesta ini, tanpa bimbingan dan petunjuk-Mu, kami tak akan tahu apa makna dan tujuan hidup ini. Terlalu sedikit yang kami ketahui tentang rahasia lapis-lapis kehidupan yang Engkau ciptakan. Ya Allah, bukalah hati kami, pikiran kami, telinga kami, mata kami, untuk bisa menatap dan menerima anugerah hidayah dan cahaya kasih-Mu, sehingga kami selalu istiqamah, optimis, dan produktif dalam menjalani kehidupan ini. Bimbinglah hati dan pikiran kami agar kami bisa menjadikan semua desah napas dan langkah kaki sebagai zikir dan sujud kepadamu, agar kami selalu merasa khusyuk bersujud di atas sajadah panjang, bentang sampai pintu kematian. Ya Allah, dengan kasih dan pertolongan-Mu, bimbing dan tunjukilah kami untuk mensyukuri nikmat kehidupan dan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan dengan iman yang kokoh, pikiran yang cerdas, hati yang suci, dan amal kebajikan yang tak pernah henti. Ya Allah, ketika suatu saat ajal tiba, jadikanlah hari itu sebagai hari wisuda kami mengakhiri jadwal hidup di dunia, tempat bertanam untuk bekal perjalananku lebih lanjut. Tetapkanlah iman dan kecintaanku kepadamu. Anugerahkan kami keturunan dan teman-teman yang saleh dan bijak. Dengan kasih-Mu, semoga di kampung akhirat nanti Engkau masukkan kami ke dalam komunitas para anbiya dan syuhada, meski pada barisan yang paling belakang. Allahumma amin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.